Shalom, kalau kita pergi ke Israel, maka ada beberapa tempat yang akan rutin dikunjungi. Salah satunya adalah Dome of the Rock. Dan biasanya kalau orang yang pergi ke sana akan foto dengan latar belakang kubah emas yang sangat terkenal ini. Ya, namanya itu Dome of the Rock. Dan kalau teman-teman punya kesempatan untuk datang ke sana, sangat menarik karena ini negeri yang luar biasa. Kita seperti melihat Alkitab itu menjadi hidup. Karena kita baca, kita sudah pernah dengar firman Tuhan dikhotbahkan, lalu kita datang ke tempat tersebut. Nah, yang jadi pelajaran sebenarnya adalah banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan orang Israel ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama khususnya, dan banyak janji yang Tuhan berikan, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan sampai sekarang kalau kita pergi ke sana masih ada ritual atau kegiatan dari kepercayaan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, mereka menolak Yesus yang datang ke dunia. Padahal ada banyak janji yang Tuhan berikan dan mereka juga nantikan. Sehingga mereka sebagian sekarang sudah mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi sebagian lagi tetap dengan kepercayaan mereka ya, yang lama. Nah, ada satu ayat di kitab Bilangan pasal 13 ayat 33. Ini cerita mengenai Gideon. Waktu itu orang Israel karena mereka berontak kepada Tuhan, jadi mereka dikalahkan dan mereka hidup dalam ketakutan. Salah seorang yang Tuhan pilih kemudian untuk menjadi pemimpin adalah Gideon. Kita bisa baca itu di kitab Bilangan, ya. Kitab Hakim-Hakim ya. Tapi sebelum sampai di sana, kita lihat dulu ini kitab Bilangan 13 ayat 33. Ini konteks ketika 12 orang pengintai dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Dan 10 orang ini mengatakan hal yang negatif, hanya 2 yang mengatakan yang positif. Dan salah satu yang mereka katakan adalah di ayat ini, Bilangan 13 ayat 33. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang enak. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang. Dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya penyebab orang Israel waktu itu mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian, dan akhirnya mereka 40 tahun muter-muter di padang gurun sampai mereka mati semua dan muncul angkatan yang baru. Mereka mengintai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, lalu mereka melihat dalam imajinasi mereka. Dikatakan orang-orang yang seperti raksasa. Lalu mereka bilang, dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang. Jadi ini pendapat mereka dalam imajinasi mereka. Dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Jadi ini pendapat mereka, padahal belum tentu seperti itu. Ini terjadinya di imajinasi. Ada yang namanya gambar diri, ya, self-image. Pandangan kita tentang diri kita. Juga pandangan kita terhadap orang lain. Atau juga ada pandangan orang lain terhadap kita menurut kita, ya. Ini yang terjadi.
dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang. Jadi ini perasaan ya, ini imajinasi, ini pendapat mereka. Dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Ini yang perlu dibenahi sebenarnya sebelum orang Israel itu bisa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, sekarang saya tunjukkan ayat yang saya sebutkan tadi, ya, kisah mengenai Gideon yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin. Ini terjadi setelah orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Waktu itu mereka hidup dalam ketakutan, dan salah seorang yang juga kena dalam ketakutan itu adalah Gideon. Jadi kalau baca konteksnya di Hakim-Hakim 6, dia sedang melakukan tugas ya, mengirik gandum, melakukan tugas yang umum pada waktu itu, tapi di tempat yang tersembunyi. Ya, kenapa tempat yang tersembunyi? Karena takut. Tapi lihat Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau kita baca konteksnya, Gideon ini orang yang penakut. Dia bukan orang yang berani, apalagi gagah berani. Tapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia, maka perkataan pertama yang diucapkan adalah, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi ini satu peneguhan sebelum Gideon itu mau dipakai oleh Tuhan, perlu diberitahu dulu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan tidak hanya itu, perlu dibenahi dulu gambar dirinya. Walaupun faktanya pada saat itu dia orang yang takut, ya dia penakut, tetapi malaikat Tuhan kasih tahu bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau nggak perlu takut sebab Tuhan menyertai engkau. Ini yang namanya gambar diri. Ya, dalam kehidupan kita seringkali kita menilai diri kita itu menurut anggapan kita. Padahal belum tentu seperti itu. Saya pernah baca buku yang cukup tebal, ditulis oleh seorang profesor kalau nggak salah ya. Dia cerita mengenai gambar diri. Nah, diceritakan bahwa ada seorang wanita yang datang untuk operasi plastik. Ya, wajahnya mau dibenahi ya. Ada yang hidungnya kurang mancung, dibuat mancung. Ada yang macam-macam ya. Pokoknya dirubah ya wajahnya itu. Lalu setelah selesai, dan dokter yang melakukan operasi ini sudah hebat sekali gitu ya, terkenal. Jadi dia bawa cermin kepada wanita yang baru dioperasi itu untuk wanita itu bisa bercermin. Dan waktu wanita itu bercermin dan dia lihat wajahnya setelah dioperasi, dia bilang begini, tetap jelek, aku ini memang jelek kok ya. Lalu dokter yang mengoperasi ini tiba-tiba berpikir, wah ini sudah dibuat jadi cantik lebih daripada yang aslinya setelah dilakukan operasi, tapi dia tetap menganggap dirinya ini tidak cantik. Jadi dokter ini langsung berpikir, wah ini yang perlu dibenahi, yang perlu dioperasi ternyata bukan wajahnya secara fisik, tetapi imajinasinya, pandangan diri dia terhadap dirinya. Dia menilai dirinya seperti apa. Itu yang perlu dibenahi. Dari situlah kemudian dia konsentrasi, dia belajar bagaimana untuk bisa menolong orang lain dan juga dirinya sendiri ya. Khususnya ketika menghadapi situasi, bagaimana tentang self-image ya, pandangan dirinya seperti apa. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya punya beberapa teman yang secara fisik mereka bukan orang yang ganteng, tetapi mereka itu percaya diri ya. Dan kalau mereka misalnya mau keluar, mereka dandan dengan rapi sekali. Dan belakangan saya belajar bahwa mereka punya self image yang sangat baik.
Mereka percaya mereka tuh orang yang gagah, mereka orang yang ganteng, dan mereka percaya bahwa mereka itu orang yang dapat diandalkan, dan akhirnya memang mereka menjadi leader, ya, menjadi para pemimpin. Jadi itu ternyata soal gambar diri. Dalam hidup kita ini, kita punya konsep tentang diri kita, siapa kita ini. Dan itu menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap. Apakah kita menjadi orang yang percaya diri, ya, dalam arti orang yang tahu, ya, bahwa dirinya itu orang yang berharga, ya, orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya lihat ada satu gambar yang menarik sekali. Ada seekor kucing yang sedang bercermin, tetapi dalam cerminnya itu yang dia lihat adalah seekor singa. Ya. Ada pepatah yang bilang begini, lebih baik 100 kawanan domba dipimpin oleh seekor singa daripada 100 singa dipimpin oleh seekor domba, ya. Jadi leader itu menentukan pasukannya akan menjadi seperti apa. Tapi sebelum dia menjadi leader yang baik seperti Tuhan memilih Gideon, maka dia harus punya gambar diri yang kuat, yang sehat, yang menunjukkan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi seperti kucing ini ketika dia bercermin, ya, kalau kita baca di kitab Yakobus, Alkitab itu firman Tuhan seperti cermin tentang diri kita. Jadi waktu kita baca Alkitab itu yang menceritakan siapakah kita ini di hadapan Tuhan, khususnya kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru, maka kita harus percaya apa kata firman itu dibandingkan apa pendapat kita tentang diri kita. Jadi kucing ini dia lihat di cermin, wah, saya adalah seekor singa, walaupun dia itu seekor kucing. Jadi gambar dirinya itu dia adalah seekor singa. Ya, itu tentunya membuat dia beda. Nah, saya ingat ya bertahun-tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan ketika ngobrol dengan saya, tiba-tiba di tengah obrolan kami dia bilang, saya lihat Tuhan beri kamu sebuah rumah yang bagus sekali. Dan Tuhan berkata, itu karena kamu setia. Dan waktu dia bilang itu seperti pedang, ya, yang menusuk ke hati saya, karena saya merasa tidak seperti itu, ya. Tapi terus tiba-tiba saya ingat firman Tuhan kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, itu pilihan ada pada Gideon, mau percaya apa kata Tuhan atau mau percaya pendapat dia tentang dirinya sendiri. Nah, lalu saya memutuskan untuk percaya, terima kasih Tuhan, saya memang setia seperti yang Tuhan katakan. Di Yeremia 20 ayat 11, ini perkataan Yeremia yang dia bilang seperti ini, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Jadi Yeremia ini berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Dan karena itu, karena aku yakin bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa, oleh sebab itu, orang-orang yang mengejar aku pasti akan tersandung jatuh. Dan pasti mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pasti mereka akan menjadi malu sekali. Dan pasti mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Jadi di sini kita belajar tentang percaya apa kata firman Tuhan tentang diri kita, dan
itu menyebabkan perubahan besar dalam sikap hidup kita. Memang ada ayat di kitab Yesaya 41 ayat 10 yang bunyinya, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Nah, kesadaran ini yang perlu kita pegang. Apalagi kita hidup di perjanjian baru. Ketika Tuhan berfirman, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kita isi pikiran kita dengan keraguan, dengan satu doa yang mengatakan, "Tuhan jangan tinggalkan aku." Ya, padahal Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, aku menyertai engkau." Lalu dikatakan lebih lanjut di sini, "Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Kalau kita teruskan lagi, itu dikatakan bahwa aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Tuhan mau memakai Yosua, ini juga perkataan yang sama. Dan berkali-kali Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Dan kalau kita pelajari, Musa juga sebenarnya itu, ya. Dia itu perlu ditangani rasa minder, gambar diri yang negatif. Karena setelah 40 tahun kerja, bukan hanya kerja ya, bertumbuh di Mesir, dia tiba-tiba gagal ya. 40 tahun diasingkan sampai hilang rasa percaya dirinya. Dan butuh waktu untuk Tuhan menguatkan dia bahwa Tuhan menyertai dia ya, sebelum dia dipilih menjadi pemimpin untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini kutipan yang bagus ya. Kalau hari ini kamu merasa minder dengan dirimu dan panggilan hidupmu, ingatlah ayat ini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita punya self-image yang positif, bukan karena kita ini secara fisik ganteng, kaya, atau menarik ya, tetapi karena janji Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menyertai kita seperti pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Dan karena Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut sebab Ia menyertai kita, Ia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Lalu kita perlu belajar untuk percaya apa kata firman Tuhan tentang kita. Ketika Tuhan berkata, "Kamu adalah anak-anak Allah, karena kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat," mari percaya dan renungkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, pencipta alam semesta ini. Mari belajar seperti Daud yang ketika berjumpa dengan Goliat, dia bilang, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai berani mencemohkan barisan dari Allah yang hidup?" Ya. Lalu ketika dia mau menghadapi Goliat, dia bilang, "Engkau datang dengan tombak dan lembing dan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan, Allah bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau, aku akan membunuh engkau dan memenggal kepalamu." Jadi Daud itu menang lebih dulu dalam pikirannya, dalam imajinasinya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi dia tidak takut kepada orang yang badannya mungkin gede tapi tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Ayo mari percaya apa kata firman Tuhan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita bisa berkata bahwa Tuhan selalu baik. God is good all the time. All the time
God is good. Amin.